Latar belakang utama agresi militer Belanda II adalah ketidakpuasan Belanda terhadap hasil perjanjian Renville yang dianggap merugikan mereka dan keinginan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia secara utuh. Belanda melancarkan serangan ini karena merasa Indonesia tidak menepati perjanjian serta kondisi politik dan militer Indonesia yang dinilai belum stabil. Kronologi agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II diawali dari pendaratan pasukan Belanda di Pangkalan Udara Maguwo pada 19 Desember 1948 yang diikuti oleh masuknya Belanda ke Yogyakarta. Belanda secara tiba-tiba menggempur pangkalan udara tersebut. Pangkalan Udara Maguwo lumpuh sehingga Belanda dengan mudah menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta ditangkap oleh Belanda. Tokoh-tokoh lain seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Roem, dan A.G. Pringgoritgo juga ikut ditangkap. Mereka kemudian diasingkan ke Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Pembentukan pemerintah darurat di Bukit Tinggi. Sebelum penangkapan, Presiden Soekarno mengirim surat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintah darurat sementara. Soekarno memberikan mandat kepada Saifuddin Prawanigara untuk mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tujuan dari penunjukan ini adalah agar dunia mengetahui bahwa Indonesia masih ada sekaligus untuk terus menyusun strategi melawan Belanda. Soekarno juga mempersiapkan apabila pemerintah darurat ini gagal, yaitu dengan menunjukkan duta besar RI di New Delhi, LN. Palar untuk membentuk Exile Government of Republik Indonesia di New Delhi, India. Exile Government dimaksud sebagai pemerintah resmi di suatu negara karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya. Namun hal ini tidak dapat terjadi karena PDRI sudah terbentuk pada 22 Desember 1948. Sejak saat itu, tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran Belanda. PDRI tak gentar atas ancaman serangan Belanda. Melalui pembentukan 5 wilayah militer yaitu Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan dilakukan perlawanan terhadap Belanda yang dibantu oleh Laskar di Jawa. Serangan Belanda yang terus dilancarkan justru mendapat ancaman dunia. PBB mendesak Belanda untuk membebaskan para pemimpin Indonesia dan mematuhi perjanjian Renville. Belanda pun membebaskan Soekarno dan Hatta pada 6 Juli 1949. Pemerintah kembali pulih pada 13 Juli 1949. Antara Belanda dan Indonesia kemudian menyepakati perjanjian Roem-Royen. Tokoh-tokoh Indonesia yang terlibat dalam agresi militer Belanda II. Soekarno dan Hatta, pemimpin utama Republik Indonesia yang ditangkap oleh Belanda saat agresi militer dimulai. Jenderal Abdul Haris Nasution, tokoh militer penting yang terlibat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. S. Syafruddin Prawiranegara, pemimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera setelah jatuhnya Yogyakarta. Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI yang mengeluarkan perintah kilat untuk melakukan perlawanan gerilya setelah agresi militer dimulai. Tokoh-tokoh Belanda yang terlibat agresi militer Belanda II. Jenderal Simon Hendrik Spoor, Panglima Tentara Belanda yang memberikan instruksi untuk memulai penyerangan terhadap wilayah Republik Indonesia. Jenderal Meyer, salah satu komandan militer Belanda. Kolonel Dra. Van Lengen, memimpin pasukan grup tempur M yang bergerak ke Yogyakarta setelah merebut Maguwo. Kapten Eukot, memimpin pasukan elit KST yang diterjunkan di Maguwo. Itulah analisis dari agresi militer Belanda II. Sekian dan terima kasih.